Hari ini kita berada di karoseri New Armada Magelang dan kita akan melihat unit pertamanya milik Sinar Jaya yang memakai bodi Skylander R25. Seperti apa detailnya? Langsung aja kita lihat, ini dia busnya. Jadi kita sudah pernah review busnya Sinar Jaya, waktu itu yang memakai bodi Skylander R22. Nah, kali ini karoseri New Armada baru saja menyelesaikan 2 unit pertama miliknya dari Sinar Jaya yang memakai bodi Skylander R25. Jadi seperti ini unitnya. Nah, khas sekali ya dari Sinar Jaya. Sebelah sini ada hitamnya, di sini ada putihnya, tapi di tengah-tengah sini ada hitamnya lagi. Jadi kembali ke awal, waktu itu kita pernah review Skylander R22, di sebelah sini itu ada hitamnya, tapi setelah itu keluar yang baru, di sininya putih. Nah, sekarang kembali berwarna hitam lagi di sebelah sini, ya. Terus di bawahnya ada putih lagi. Aku juga kurang paham nih, apa bedanya bagian depan bus Sinar Jaya yang ada hitamnya seperti ini dan yang full berwarna putih. Kemudian ada logo Hino di sini yang besar ya, karena ini untuk sasisnya dia memakai sasis Hino RN. Jadi ini bukan sasis baru, tapi bodinya dia baru. Nah, penasaran ya, bodi baru seperti ini, tapi sasis lama akan ditempatkan di rute mana? Ya, nanti kita lihat update-nya di Sinar Jaya, Instagramnya ya. Kemudian untuk sebelah kiri, nah ini khasnya lagi dari Sinar Jaya adalah, Sinar Jaya tuh dia bawa, pintu otomatis sendiri. Kemudian dipasangkan di karoseri. Jadi ini untuk pintunya dia otomatis, buka tutupnya memakai tombol yang ada di dashboard pengemudi, tapi bisa juga dibuka manual kalau misalkan ada akinya udah mulai lemah gitu ya, bisa dibuka manual. Di sini tuh ada kuncinya, gitu teman-teman. Nah, seperti biasa kalau pintu kebuka, dia tuh tangga di bawah juga ikut terbuka. Ke samping, ini juga ada request ya. Di sini tidak ada bagasi penyimpanannya. Aku juga kurang paham kalau Hino RN di sini memang tidak ada atau memang bisa dibikin ada, tapi emang Sinar Jaya request tidak ada bagasinya. Jadi di sini ada tempat untuk pengisian bahan bakar saja nih, di sebelah sini, di atas roda bagian depan. Kemudian ada liverynya Sinar Jaya yang didominasi oleh warna putih seperti biasa, dan ini untuk bagasinya. Tuh, bagasinya dia belum tembus ya. Kita buka semua deh bagasinya. Tuh, dia belum full tembus space frame seperti sasis yang lainnya, 1626 ataupun Hino RM, jadi dia masih ada gundukannya di bagian tengah. Cuma di atasnya dia ya lega sekali sih tuh. Jadi untuk taruh barang yang cukup banyak juga ini sangat bisa, dan sudah bordes ya. Jadi ini kuat nih untuk lantai bagasinya teman-teman. Terus di sini juga sudah ada matrasnya. Ini matras untuk tempat istirahat driver dan juga kru ya. Jadi ini akan diletakkan di bagian belakang. Nanti kita akan lihat seperti apa tempat istirahat kru dan juga drivernya. Terus juga di sini ada handle tambahan. Jadi kalau nggak sampai ke handle utamanya, kita bisa pakai handle tambahan ini untuk tutup bagasinya. Gitu. Tutup lagi. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, sama seperti di depan, ini untuk bagian bagasi belakang. Biasanya di sini kan ada bagasi ya, tapi tidak ada juga nih di bus Sinar Jaya yang ini. Jadi dia kayaknya memang tidak dibutuhkan ya bagasi-bagasi kecil di atas roda, makanya dia ditiadakan. Kemudian ada pintu belakang, nih pintu belakangnya seperti ini, langsung menuju ke interior. Tapi nanti aja kita lihatnya kalau kita sudah masuk ke dalam. Bagian belakangnya seperti ini, standarnya dari Skylander R25. Tapi emang cakep banget ya ketika livery Sinar Jaya ada di Skylander R25 ini. Untuk mesinnya, mari kita lihat ya. Tuh, ya bagian mesinnya. Bagus sekali teman-teman. Kita tahu ya kalau Sinar Jaya itu perawatannya sangat ketat, makanya walaupun ini bukan sasis yang baru, cuma teman-teman bisa lihat nih.
Kondisi mesinnya masih bagus banget dan ini pasti suara mesinnya masih sangat halus. Nanti kita coba dengar ya bagaimana suara mesin dari bus ini. Hino RN loh teman-teman. Sudah bukan sasis atau mesin yang muda lagi, tapi penampakannya aja masih bagus banget. Terus di sini seperti biasa ada lampunya. Cuman ini belum dinyalakan dari depan ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana mesinnya ketika nyala dan kita dengar suaranya seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu aja ya untuk di bagian eksteriornya, karena Sinar Jaya ini memang simple. Dia nggak banyak aksesoris-aksesoris terutama di bagian eksteriornya. Jadi sekarang kita lihat bagian interiornya. Ya, sekarang kita masuk ke interiornya. Jadi ini pintunya memang sudah aku buka ya. Kita langsung bertemu dengan ruangan crew driver. Ada satu kursi kondektor di sebelah sini yang bisa dibuka lipat ya. Terus ini dia ada sekat pembatasnya antara crew driver dan juga penumpang. Dan seperti ini untuk ruang kemudinya. Aduh, ini lucu banget lagi. Jadi ini seperti yang tadi aku bilang ya, ini bukan sasis baru. Jadi sasis Hino RN ini ya sudah lumayan lama umurnya, tapi masih bagus banget. Speedometernya masih kinclong gitu ya. Tuh. Masih bagus banget. Kilometernya 673.000. Udah lebih dari setengah juta kilometernya. Nah, ini kita coba nyalakan aja ya. Oke. Jadi ini kita tutup aja pintunya. Tutup pintunya dari tombol sini. Tuh, pintunya akan tertutup. Nah, kita nyalakan mesinnya. Wih, halus banget mesinnya. Ini kalau dari luar suaranya kayak gini nih. Terus untuk tuas transmisinya lihat, ini lucu banget, vintage banget tuh lihat. Jadi ini di sini sih ada 6 speed maju, 1 speed mundur. Tuh. Ini lucu banget. Belum ada boxnya karena ini sasis Hino RN, tapi masih bagus sekali. Kursinya juga enak banget ini posisi duduknya. Kemudian AC-nya ada di sebelah sini, biasa ya. By the way, bus ini belum ada AC-nya. Jadi masih polosan gitu karena nanti AC-nya akan dipasang mungkin di garasi pusat atau di poolnya dari Sinar Jaya. Setirnya dia udah ada covernya nih. Jadi bawaan dari yang dulu ya. Sudah ada covernya, ini sih enaknya diganti nih covernya nih, biar lebih mantap. Terus seperti biasa Hino, di sebelah kiri ini ada untuk wiper, ada untuk hazard juga nih, kalau ke atas hazard, kalau ke bawah ini untuk exhaust brake, dan dia bunyi ya. Begitu, ini untuk wiper, tuh, wipernya. Gitu. Kemudian sebelah kanan, ini seperti biasa ada untuk lampu sen. Ini nggak ada suara tek 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 gitu, nggak ada loh. Tuh, nggak ada suara tek 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 kayak lampu sen pada umumnya ya. Terus ada untuk dim, ya seperti biasa mobil pada umumnya, mobil Jepang ya. Dan lampunya terang banget, lihat tuh di depan. Tuh, lampunya terang sekali. Padahal ini masih terang ya di luar, tapi cahaya lampunya udah mantap banget. Kemudian di sebelah kanan sini ada parking brake ya, di sebelah sini ada parking brake-nya, ada untuk cut off aki, terus juga untuk kuncinya seperti biasa, kunci mobil pada umumnya. Ini untuk tempat drivernya dia lumayan enak kursinya ya. Terus ada seat belt-nya juga sebelah sini. Nih seat belt-nya bisa dipasang kayak gini. Tuh. Mantap. Jadi seperti inilah untuk ruang kemudi dari driver bus Sinar Jaya Skylander R25. Kita tutup kali ya, nih, karena hujan besar sekali. Untung aja kita udah selesai bagian luarnya ya. Nah, mari sekarang kita masuk ke ruang penumpang. Nah, ini dia agak nyerong gini ya, agak nyerong supaya sebelah sininya tuh agak lega. Nih, kita buka. Nah, ini dia teman-teman. Untuk bagian penumpangnya. Wes, mantap sekali nih, lihat. Lega banget nih. Jadi ini kalau kita naikkan leg rest-nya, tuh. Jadi kaki tuh belum mentok dengan sekat yang ada di depan. Lega banget ya. Ini mungkin kalau kursinya sekitar 30 sampai 34. Aku belum ngitung, nanti aku tulis berapa.
Sini ada kotak P3K. Tuh, sudah ada isinya ya. Ini kalau di karoseri New Armada seperti ini bawaannya, sudah ada kotaknya dan sudah ada isinya. AC-nya seperti biasa kayak gini. Ada lampunya juga. Tuh. Kemudian ini untuk chargernya. Ada USB Type A dan USB Type C. Dan di atasnya bagasi penyimpanan yang tidak ada tutupnya. Tuh, nggak ada tutupnya. Tetap ada pegangannya kayak gini, ya. Terus juga ini untuk plafonnya, dia pakai plafon yang lama, diamond array namanya ini. Jadi dia kotak-kotak kayak diamond gitu, full sampai ke belakang. Nah, kemudian ini untuk paling belakang, dia sudah ada toiletnya. Jadi toiletnya seperti ini. Wih, toiletnya bagus ya teman-teman. Nah, dan dia cukup luas, tinggi juga di bagian atasnya. Kemudian di sini ada exhaust. Ya, ini exhaust fan, lampu, cermin, wastafel, dan ada klosetnya sebelah sini, gitu. Bagus ya, luar biasa. Cakep. Dan di paling belakang, yang tadi aku bilang ya, ini tempat untuk istirahat driver dan juga kru. Wow, ini ada alas ini. Tar. Nah, ini tempat istirahat driver dan juga kru. Jadi kita bisa duduk sini, selonjoran. Wah, ini luas banget dong. Di sebelah sananya tuh luas banget tuh. Luas sekali. Mantap. Ini bisa buat 2 orang sih sebenarnya. Sebelah sini. Terus ada lubang AC-nya juga, ada di sebelah sini dan juga ada di dalam. Gitu. Sini juga ada. Tuh. Enak sekali nih. Dan suara mesinnya nggak kedengeran ya. Ini nggak pakai noise cancelling. Jadi ya seperti ini suara mesinnya. Padahal kita tuh persis di atas mesin. Di bawah kita tuh mesin langsung, tapi suaranya nggak terlalu kedengeran. Mantap banget. Jadi seperti itulah kira-kira unit terbarunya dari Sinar Jaya yang akan segera dirilis dari karoseri New Armada. Ya, videonya tidak terlalu panjang karena sekarang lagi hujan yang lumayan besar. Dan nanti kita tunggu aja kalau ini sudah jalan. Harusnya sih ini akan dijalankan pas mudik lebaran ya, yang mana itu sebentar lagi. Nanti kita akan coba dia ini akan jalan rute mana. Penasaran juga sih karena ini kan bukan sasis baru ya. Sasis lama tapi bodinya itu baru. Kira-kira kalau Sinar Jaya untuk yang seperti ini akan dijalankan ke rute mana? Rute yang jauh seperti ke Sumatera atau rute pendek kayak ke Cilacap, terus ke Purwokerto, Kalongan atau mana, nanti kita tunggu. Kalau teman-teman sudah ada info silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan berapa nilai untuk bus Sinar Jaya Skyliner R25 ini? Tulis juga komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Dah.